siklus Bani hidup bosan banget kupu-kupu. nih. Bani mau nonton ini dulu Tahukah Apa kamu, ya ini ya? ternyata Hmm. kupu-kupu itu awalnya Siklus dari hidup telur. kupu-kupu. Biasanya telur ada di Ada daun. dada. Kenapa Bang, dak? Setelah telur Kamu lagi apa? Dodo bosen nih. Iya, Ini lagi nonton. Nonton apa? Nggak tahu kupu-kupu gitu. Oh, jadi kepompong. Dodo tahu ini. Dodo pernah nonton. Oh ya? Ini cerita metamorfosis. Nanti lihat deh. Kok hebat? Ih, Dodo pernah lihat ini ya. Kupu-kupu. Tuh kan? Iya, Kupu-kupu. Cantik ya? betul. Tadi awalnya ulat loh, Dok. Oh ya? Iya, kamu katanya tahu metamorfosis. Dodo lupa ingat. Iya, dari ulat, habis itu jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Oh, iya. Dodo udah agak ingat sekarang. Ya, Ngomong-ngomong, hebat ya bisa berubah begitu. iya, bagus. Dari ulet yang jelek, yang geli, jadi kupu-kupu yang cantik. Iya tuh. Kalau manusia bisa nggak ya berubah kayak gitu? Jadi dari jelek jadi cantik. Nggak tahu ada. Ini ada berita breaking news. Kamu mau nonton nggak? Mana sih berita? Tapi ya udahlah, ini juga lagi bosen. Iya. Pemirsa, dikabarkan ada berita tentang terjadinya angin badai di Yerusalem di tempat murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa. Seperti apa beritanya? Bersama saya Nia, kita ikutin terus Breaking News. Pemirsa, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tibalah hari raya Pentakosta. Pada hari itu, banyak orang datang ke Yerusalem membawa hasil tanah dan hasil ternak yang terbaik ke Bait Allah sebagai tanda pengucapan syukur. Murid-murid Tuhan Yesus terus berdoa di ruang atas sebuah rumah. Dan tiba-tiba ada bunyi tiupan angin yang sangat keras. Sekeliling mereka tidak ada daun-daun yang bergerak atau debu-debu yang berterbangan. Semua kelihatan tenang. Kenapa hanya tempat mereka berdoa saja yang terdapat angin besar? Apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan wawancara langsung dengan reporter kami, Bonnie. Iya, terima kasih nih ya. Pemirsa di rumah, menurut kesaksian para murid, ternyata hal itu terjadi karena janji Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus berjanji kalau Roh Kudus akan turun dari sorga untuk tinggal dalam hati mereka. Wah, lihat! Di atas kepala murid-murid terlihat ada bunga api kecil yang menyala, tapi tidak membakar rambut mereka. Wah, kok bisa ya? Katanya itulah tanda Roh Kudus. Nah, di luar rumah ini juga pemirsa, ada di jalan, orang-orang sudah berkumpul. Karena ini bertepatan pada hari raya orang Yahudi. Banyak orang dengan bermacam-macam bahasa berkumpul di Yerusalem. Dan sekarang mereka berkumpul di jalan menyaksikan kejadian yang luar biasa ini. Wah, pemirsa, ternyata murid-murid juga mengajar dan berbicara dalam bahasa lain. Padahal setahu saya Petrus kan gak bisa bahasa yang macam-macam ya. Kok bisa ya murid-murid? Dan ternyata pemirsa dengan bahasa yang lain-lain ini membuat semua orang yang berkumpul dari berbagai tempat dan bahasa jadi ngerti ajaran dari murid-murid. Mereka bisa mendengar dan mengerti dengan baik firman Tuhan. Pemirsa di rumah, ini Bonnie dan semua orang-orang yang ada di sini heran banget dengan kejadian luar biasa ini. Sekarang Bonnie akan wawancara salah satu orang di sini. Bonnie akan tanya pendapat mereka tentang kejadian ini. Pak, permisi Pak, saya mau tanya pendapat Bapak. Ya, Apa pendapat Bapak mengenai kejadian ini? wah ini sangat mengagumkan. Ini pasti dari Tuhan. Wah, betul banget. Terima kasih ya Pak. Ya,
pemirsa di rumah, sekarang Boni akan mencoba wawancara Bapak yang lain lagi. Kita akan coba lihat yang mana ya. Oke, yang ini. Pak, permisi, saya mau wawancara Bapak sebentar. Ya, Pak, apa pendapat Bapak mengenai kejadian ini? itu mereka semua pasti lagi mabuk anggur itu. Masa siang-siang udah mabuk-mabuk seperti itu? Gak bener mereka. Oh, gitu ya Pak ya? Iya. Bapak nggak lihat kalau itu dari Tuhan? Masa dari Tuhan kayak gitu? Enggak lah, itu mabuk itu. Oh, oke Pak. Makasih ya Pak. Ya, kamu jangan ikutan mabuk ya. Enggak kok. Wah, pemirsa di rumah, lihat. Sekarang Petrus sedang berbicara dan dia mulai berkhotbah. Wah, padahal Petrus dulu itu penakut loh. Kalian masih tahu kan, masih inget kan? Sekarang dia udah nggak takut lagi. Petrus sekarang berkhotbah di depan orang banyak. Ternyata Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia cerita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Wah, Bapak Petrus ini berkhotbah dengan luar biasa. Banyak orang yang terkagum-kagum sama ajarannya. Gak mungkin ini kalau mabuk anggur, bukan? Ya, pemirsa di rumah, sekarang saya lihat itu Bapak Petrus sudah selesai dengan tugasnya. Dia sudah selesai berkhotbah. Sekarang Boni dapat kesempatan untuk wawancara Bapak Petrus. Sekarang kita akan wawancara ya. Kita akan tanya beberapa pertanyaan kepada Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus, terima kasih ya Anda bersedia untuk diwawancara. Iya, sama-sama. Apa yang Anda rasakan Bapak Petrus? Saya merasa bahwa Tuhan Yesus sungguh dekat, walau kita tidak dapat melihatnya langsung. Sekarang saya juga mengerti, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Wah, luar biasa ya. Sekarang apa Bapak Petrus udah nggak takut lagi? Padahal kan dulu gampang takut ya Bapak ya? Iya, dulu saya memang penakut. Saya pernah menyangkal Tuhan Yesus. Saya takut sekali dulu. Tapi sekarang saya sudah berubah. Saya tidak takut lagi. Saya jadi berani. Oh, kok bisa sih Bapak Petrus? Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan saya dan semua orang percaya. Tadi, tanda lidah-lidah api di atas kepala kami itu adalah tanda adanya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong saya dan semua murid berubah. Roh Kudus juga bisa tolong kamu berubah loh. Oh, oke. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Senang banget bisa wawancara Bapak. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Terus semangat ya. Ya. Demikian laporan Boni dari Yerusalem. Kembali ke studio, Nia. Terima kasih untuk Boni yang sudah menyampaikan dari Yerusalem. Pemirsa, demikianlah breaking news. Ingat, kalau Roh Kudus atau Roh Tuhan juga ada di dalam hati kita. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita dapat diubahkan menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan jadi saksi Tuhan. Seperti Petrus yang dulunya takut tapi sekarang bisa berubah menjadi seorang yang pemberani. Demikianlah pemirsa breaking news hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dok, beritanya seru juga ya. Ya, lumayan lah, Bon. Ya, tadi kamu nggak mau nonton, ternyata bagus tau. Iya juga ya. Oh ya Dok, Ya, kalau dipikir-pikir, kita itu manusia juga bisa berubah kok. Kayak yang kupu-kupu metamorfosis jadi cantik. kalau dipikir-pikir, ya juga sih ya, Bun ya. Kamu mikir apa sih Dok? Kita bisa berubah dari nggak bagus jadi bagus. Oh iya betul. Kayak si Bapak Petrus gitu kan. Ya. Dulu kan dia takut tuh, penakut kayak siapa ya? Kayak siapa? Kayak Boni kali. Oh iya udahlah. Ya dia kan penakut tuh. Terus sekarang dia malah berani.
jadi saksi Tuhan. Dulu ditanya kenal Tuhan Yesus nggak, bilangnya enggak. Saya. Sekarang dia malah cerita tentang Tuhan Yesus. Dia kan berubah jadi baik. Iya. Nah, kayaknya kita juga bisa tuh, Bon, berubah kayak gitu. Asalkan ditolong sama Roh Kudus. Betul. Gimana ya contohnya ya, Dok ya? Kamu punya contoh nggak? Punya. Apa? Dulu kan Dodo suka melawan papa sama mama. Oh, bukannya sekarang. Sekarang Dodo udah enggak. Oh ya? Sekarang Dodo udah jadi anak yang taat. Bagus lah ya. Iya, kalau dipikir-pikir Boni dulu juga orangnya suka Boni kadang-kadang males sih ke sekolah, soalnya Boni sering dapat nilai jelek. Waduh, sekarang gimana, Bon? Ya, karena ada percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Ya udah Boni terus berusaha sih, belajar, terus berusaha sekolah dengan bagus, Dodok. Oh iya. Terus Bon, Dodo dulu pelit tahu. Oh, sekarang Iya, dulu Dodo. bukannya. Tunggu, Dodo kasih tahu dulu. Oh, iya. Dodo enggak suka berbagi sama orang lain. Sama Boni juga sebenarnya. Iya tuh. Tapi sekarang udah enggak kan, Bon? Mau bagi apa sama Boni sekarang? Ya sekarang Dodo nggak bawa apa-apa aja dari rumah. Oh ya. Tapi Dodo sekarang udah ngerti kalau berbagi itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Makanya Dodo nggak pelit lagi. Wah, hebat kamu, Dok. Gak sabar terima makanan dari Dodo. Iyalah, kamu tunggu aja lah, Bon. Iya. Oh, iya. Kalau gitu, kita memang bisa berubah juga ya, Dok ya. Iya, bisa. Yang penting kita berserah sama Tuhan. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Iya, Ada Roh Kudus dalam hati kita betul. yang tolong kita. Kalian gimana teman-teman yang di rumah? Kamu berubah apa sih, teman-teman? Iya, Udah kasih tahu dong. Udah percaya Tuhan Yesus terus berubah apa? Pasti banyak lah yang udah berubah juga, Dok. Oh, iya. Dodo pengen banget denger cerita kalian. Iya, kalau Tuhan sudah di dalam hati kita, Dia akan memberikan kuasa supaya kita bisa jadi saksi Tuhan. Oh iya, supaya banyak orang bisa kenal Tuhan lewat hidup kita yang udah berubah. Iya, kalau hidup bagus kan orang jadi senang juga. Jadi Iya. mau percaya Tuhan Yesus juga deh. Betul. Oke. Dodo pulang dulu deh kalau gitu. Makasih ya, Bon. Ya udah siang Iya, soalnya. mau makan. Ya udah, dadah ya, Dadah. Dok. Boni. Ya, Dok, hati-hati. Tunggu. Dodo lupa. Kenapa? Sini satu hal penting banget, Bon. Apa sih, Dok? Itu tadi reporternya kok mirip Boni. Masa sih orang Boni lebih ganteng? Enggak, mirip banget tahu. Kamu kayaknya bisa jadi reporter juga deh, Bon, kalau udah gede. Kamu Enggak. coba pikirin lah. Boni mau jadi dokter. Reporter Udah. aja, ya. Enggak. Cocok kok, mirip tadi. Itu enggak mirip, lebih Mirip, Bon. ganteng. Dadah. Orang bilang lebih ganteng. Enggak mirip kan, teman-teman?